yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul secara virtual Zoom ini dalam acara International Counseling Summit. Dan hari ini di sesi integratif Islamic Counseling dengan pemateri yaitu Bapak Dr. Wahidin telah siap. Dan di sini saya sebagai moderator yang akan memandu acara dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini perlu diperhatikan kalau bisa Bapak Ibu yang bisa untuk on cam karena agar acara ini lebih interaktif dan kami harapkan Ibu dan Bapak bisa aktif nanti di dalam diskusi. Untuk pemaparan materi Bapak sekitar 1,5 jam dan sisanya sekitar 30 menit dipakai untuk sesi diskusi. Nah, sebelum kegiatan dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum dari pemateri. Nama Bapak Dr. Wahidin SPDI MPD, beliau lahir di Batang 7 Mei tahun 1982. Nah, latar belakang pendidikan beliau S1 PAI tahun 2005 di IAIN Wali Songo Semarang. S2 BK tahun 2010 di Universitas Negeri Semarang, UNES. S3 beliau lulus tahun 2020 di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Nah, untuk disertasi beliau yaitu kerangka kerja bimbingan dan konseling religius untuk mengembangkan optimisme mahasiswa. Sementara ada karya beliau yang sudah dihakikan. Yang pertama yaitu Inventory Optimisme tahun 2019. Yang kedua ada kerangka kerja konseling religius. Dan karya ilmiah beliau adalah Blueprint Islamic Counseling Integratif. Nah, sementara untuk beliau sekarang aktif sebagai Kaprodi. Pengalaman kerja beliau yaitu Kaprodi Piawud IAIN Salatiga 2013 sampai 2016, menjadi sekretaris perkumpulan program studi PGRA dari tahun 2013 sampai 2016, Kaprodi BKPI IAIN Salatiga dari tahun 2020 sampai sekarang, dan sekretaris umum Forum BKPI Indonesia. Mungkin itu gambaran dari kurikulum vitae beliau. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan ke Bapak Wahidin. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kepada seluruh peserta yang kami hormati dalam acara International Counseling Summit tahun 2022 ini dan segenap tim panitia dari kegiatan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, bimbingan dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela bulan Ramadan ini kita mendapat banyak ilmu dari para tokoh
dari para ilmuwan yang khususnya bergerak di bidang bimbingan dan konseling. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita, sebagai panutan kita bersama. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan bagian dari yang pernah saya tulis, sehingga yang pernah saya tulis akhirnya saya rumuskan dalam konsep integratif Islamic Counseling. Apa itu yang dimaksud integratif Islamic Counseling akan saya sampaikan secara jelas dan dalam beberapa waktu ke depan. Ini saya nyampaikan berapa lama, Mas? Halo? Halo Pak, gimana Pak? Saya nyampaikan berapa lama, berapa menit ini? Oh, untuk pemateri itu penyampaian materi 1,5 jam, Pak. 1,5 jam, oh ya. Iya. Ketika 1,5 jam kan lama, sehingga bisa berinteraksi lebih lama kepada para peserta. Bagaimana? Karena kalau kemarin ya yang saya selenggarakan di Insinyur Internasional, karena banyak materinya, hanya diberi waktu 15 menit atau maksimal 20 menit untuk menyampaikan materi, sehingga harus kebut-kebutan. Oke. Baik, Bapak Ibu seluruh peserta yang berbahagia, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan tema ini, yaitu integratif Islamic Counseling. Ya. Ketika kita bicara bimbingan konseling Islam atau bimbingan konseling religius, maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang. Kenapa sih kok perlu ada bimbingan konseling religius atau bimbingan konseling Islam? Dalam konsepnya, dalam perkembangannya, hubungan antara agama dan konseling itu mengalami pasang surut. Ya, minimal saya memetakan dalam tulisan saya ada 4 periode dalam perkembangan hubungan antara agama dan konseling. Yang pertama adalah between religion and psychology. Saat itu belum muncul istilah konseling dalam konteks yang digunakan seperti sekarang. Yang awalnya adalah dikenal menggunakan yang lahir dulu adalah ilmu psikologi. Sehingga periode awal ini ya antara agama dan psikologi itu berjalan sendiri-sendiri. Psikologi tidak mau dicampuri dengan kehidupan agama. Demikian juga agama juga memisahkan diri dalam konsep psikologi. Hal ini berpengaruh terhadap ya tidak ada kedinamisan antara apa yang dipelajari oleh ilmu psikologi dan apa yang dipelajari oleh agama saat dalam konteks saat itu. Karena ya agama dianggap sebagai doktrin ataupun hal yang tidak ilmiah karena menyangkut prosesnya, itu kita harus menerima, kita harus mengakui tanpa ada bisa memberikan argumen atau bisa memberikan penjelasan yang lebih rasional. Ini adalah periode yang pertama. Sementara psikologi itu dikembangkan dengan penuh nuansa ilmiah, tanpa proses yang tanpa adanya campur tangan dari wahyu. Ya ini sehingga ya agama berjalan sendiri, psikologi juga berjalan sendiri. Oke, itu yang pertama, periode yang pertama. Kemudian yang periode yang kedua, akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 itu psikologi mulai ada ketertarikan untuk mempelajari tingkah laku beragama. Nah, tingkah laku yang dalam konsep psikologi ini mulai melirik, wah kayaknya kalau di periode abad ke-19 itu psikologi sangat memisahkan dengan agama, maka mulai akhir periode abad ke-19 ya psikologi mulai tertarik untuk mempelajari kehidupan beragama. Ya, mulai dikenal dengan beberapa konsep yang ada seperti William James, mulai konsepnya yaitu ya pengalaman beragama sudah mulai dikenalkan dalam konteks psikologi. Kemudian setelah adanya ketertarikan ilmu psikologi mempelajari tingkah laku beragama,
di periode yang ketiga, ini mulai tahun 1930 hingga 1950, ada konflik yang hebat antara agama dan psikologi. Konflik yang terjadi yaitu ya lagi-lagi kalau di awal periode itu ya psikologi jalan sendiri, kemudian agama jalan sendiri, tapi kalau di periode yang ketiga ini saya menyebutnya ya ada konflik. Konflik yang dimaksud adalah bahwa psikologi ada pertentangan antara ada pertentangan antara temuan hasil psikologi dan beberapa doktrin yang dimunculkan dalam agama. Baik itu agama yang saat itu yang lebih dominan adalah agama Katolik, agama Kristen yang ada di Barat. Ini ada pertentangan yang hebat, yang mulai dari antara konsepnya psikoanalisis, Sigmund Freud, kemudian ya Sigmund Freud menyerang dengan hebat agama itu. Ya agama adalah dianggap sebagai satu ilusi, agama dianggap sebagai satu orang yang memiliki agama, orang yang beragama ya dianggap memiliki ilusi yang itu ya akan sangat dianggap bertentangan dengan konsep psikologi yang ada. Kemudian periode yang keempat ini mulai tahun 60-an sampai sekarang ini mulai ada hubungan normal kembali, hubungan yang intens, hubungan yang mesra antara agama dan psikologi. Agama dijadikan sebagai sumber dalam konsep psikologi maupun dalam konsep untuk pengembangan psikoterapi, untuk konseling. Ini mulai tahun 60-an sampai sekarang. Hingga akhirnya ya mulai hubungan mesra ini sampai terawat hingga sekarang. Ini adalah 4 periode perkembangan antara hubungan antara agama dan psikologi. Ya, ketika kita bicara 4 periode ini sampai saat ini kita menikmati bagaimana nuansa agama, bagaimana pengembangan agama, pengembangan psikologi, pengembangan konseling bernuansa agama itu sangat pesat sekali perkembangannya. Tidak hanya di Islam, tetapi beberapa agama lain itu memanfaatkan sumber-sumber daya agama untuk kepentingan psikoterapi, untuk kepentingan konseling. Sebagai contoh di tetangga itu ada yang namanya mulai konseling pastoral, kemudian di Buddha ada konseling mindfulness, itu ya yoga, itu semuanya dimanfaatkan dalam rangka untuk psikoterapi dan juga untuk proses membantu konseling. Ini sehingga dalam konteks ini saya karena titik posisinya pada di abad sekarang ini, maka ya betul-betul memanfaatkan momen yang ada, yaitu untuk memanfaatkan bagaimana nilai-nilai agama yang ada, sumber daya yang ada pada agama digunakan untuk kepentingan konseling. Pak, mohon maaf. Ya, PPT-nya Pak belum dibesarkan. Ini sudah besar kayaknya. Di sini belum Pak. Di full screen kan. Belum berubah. Saya sudah besar kayaknya. Oh, sudah besar. Gimana ya? Sudah besar belum itu yang lain? Belum Pak, yang lain juga di sini juga belum berubah juga. Oke, coba saya stop ya. Iya, iya. Pak. Di full screen kan bisa Pak? Nah. Belum. Bisa besar? Belum ya, nggak bisa ya. Kenapa ya? Sudah? Belum Pak. Di layar saya sudah besar ya? Enggak, di sini enggak. Atau ya? gimana? Ada materinya enggak? Atau bisa kalau biar besar dibantu dari situ? Iya Pak. Tunggu, ini materinya mungkin di ini. Materi saya kirim di grup ya. Iya, iya. Biar yang lain juga bisa. Sudah besar belum?
Materinya. Kenapa belum besar ya? Ini juga belum besar, Mas? Belum, Pak. Ini. Oh, sudah. Padahal sudah saya dikirim ke WA saya aja, Pak. Itu paling nanti saya coba di sini. Saya di WA, Mas. Iya, iya. Itu WA tadi sedang WA ke Bapak. Sudah. Materi sudah saya kirim, tinggal belum ada, Pak. Belum. Masih loading ya. Masih loading ini. Ya. Sambil saya lanjutkan. Iya, iya, silakan, Pak. Bahwa hubungan yang mesra antara psikologi dan psikologi agama ataupun dengan konseling ini dimanfaatkan betul oleh beberapa pihak untuk mengembangkan ya beberapa pendekatan, baik itu konseling ataupun pendekatan apapun yang menggunakan sumber daya agama yang ada. Termasuk hari ini saya menggunakan yang memberikan istilah dengan integratif Islamic counseling. Sebenarnya karena saya melakukan integratif, maka apa sih yang saya integrasikan? Ya, ini nanti yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Sambil nunggu Mas Ihsan untuk share PPT. Ya. Kemudian dalam konsep dalam konsep antara konseling agama ini tiga periode itu yang saya sebutkan ya, bahwa masing-masing periode tentu memiliki karakteristik dari dinamika perkembangan yang ada, baik itu karakteristik secara umum maupun karakteristik secara khusus. Ya tentu karakteristik secara umum bahwa yang periode yang keempat, saya akan lebih fokus pada periode yang keempat, yaitu bahwa ya semua sumber daya agama yang ada dalam ini, sebagai contoh karena kita mayoritas Islam yang ada di sini menggunakan betul sumber daya agama itu untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling. Apa yang dimaksud sumber daya agama? Ya seluruh potensi yang ada pada agama yang dapat dimanfaatkan untuk proses psikoterapi maupun konseling. Sebagai contoh, dalam Islam kita mengenal beberapa budaya yang ada, mulai dari zikir, sholat, puasa, itu beberapa hal yang sering dilakukan. Kemudian dalam lanjut Mas. Kemudian dalam konteks nilai-nilai tasawuf kita seringkali menggunakan ya muhasabah, kemudian terus itu muhasabah, kemudian forgiveness, pemaafan atau forgiveness terapi, kemudian beberapa nilai-nilai yang ada dalam tasawuf itu kita manfaatkan betul untuk kepentingan proses psikoterapi maupun konseling. Itu adalah ya sumber daya yang dimiliki oleh agama. Termasuk
yang sangat populer dalam kita, tadi sudah disampaikan juga oleh pemateri yang sebelumnya, mungkin di kelasnya Pak Ali itu, ya zikir bagian dari sumber daya yang ada dalam Islam yang itu akan memberikan kekuatan kepada kita ketika memadukan dengan beberapa hal yang ada. Oke, saya lanjutkan karena ini sudah di-share PPT-nya, bahwa dalam konteks tadi secara background, secara perkembangan teori yang ada, empat fase itu, dalam konteks ini kenapa saya memberikan nama dengan konseling Islam integratif atau bimbingan dan konseling Islam integratif, ya tentu ada latar belakangnya. Yang pertama adalah tantangan di era global ini, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian ya semakin menjadikan individu itu akan kemudahan dalam mengakses segala informasi. Kemudian juga dengan kemajuan iptek ini memberikan keluasan dari individu dalam konteks untuk berkreasi maupun untuk melakukan hal yang lebih cepat dalam konteks pelayanan, termasuk dalam konteks layanan bimbingan dan konseling. Kemudian juga dipengaruhi oleh era perubahan yang ada. Disruption era ini membawa konsekuensi yang ketika di dalam konsep psikologi, dengan disrupsi era ini akan memunculkan figur individu yang mengalami betul-betul harus siap dalam menghadapi tantangan yang ada. Sementara kondisi ideal yang ada saat ini, ya dengan kondisi adanya kemajuan iptek, kemudian disrupsi era ini, maka seorang individu itu dituntut untuk memiliki beriman, memiliki keyakinan penuh, kemudian tanggung jawab, kreatif, inovatif, semuanya nilai-nilai ideal yang ada pada individu itu mutlak diperlukan. Termasuk dalam konteks yang pertama tadi, beriman kepada Allah atau beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah hal yang utama yang harus dimiliki oleh individu dalam konteks tantangan di era global itu. Kemudian kondisi yang ada baik itu seluruh individu maupun konselor maupun siapapun, ini lebih banyak individu itu mengalami alienasi dan dehumanisasi. Alienasi dimaknai sebagai ya keterasingan individu dengan Sang Pencipta, keterasingan individu dengan Tuhannya, jauh hubungan antara individu dengan Allah. Ya, ini kondisi objektif ini mempengaruhi bagaimana individu itu ketika mengalami keterasingan dengan Tuhan, keterasingan dengan Sang Pencipta, maka hidupnya semakin tidak bermakna. Nah, kemudian di samping itu juga ada yang namanya dehumanisasi, yaitu ya manusia tercerabut dari nilai-nilai kemanusiaannya sendiri. Ya. Manusia lebih cenderung untuk menuruti nafsunya, cenderung untuk menuruti keinginannya, yang itu tentu ketika dituruti terus-menerus akan berpengaruh terhadap kualitas dirinya sebagai manusia. Dalam konteks beberapa persoalan di atas, ya, maka ada satu hal yang perlu dikembangkan secara bersama, yaitu kita melakukan layanan bimbingan dan konseling kembali kepada ajaran agama, kembali kepada ajaran fitrah manusia sebagai makhluk yang beriman, yaitu mengembangkan bimbingan dan konseling Islam. Kalau dalam konteks Islam ini, yaitu ya mengembalikan bimbingan dan konseling kepada ajaran agama. Bukan berarti bahwa bimbingan dan konseling Islam integratif ini memberikan doktrin kepada layanan BK dengan nilai-nilai agama, tetapi ya menginfiltrasi nilai-nilai dalam agama itu dalam proses layanan bimbingan dan konseling gitu. Silakan dilanjut, Mas. Ya, kenapa toh urgensi dari bimbingan konseling Islam integratif ini harus dimunculkan? Karena dalam konsep yang saya telusuri, beberapa literatur yang ada, baik itu jurnal internasional maupun buku-buku yang ada, memiliki heterogeneity dalam konsep bimbingan konseling religius ataupun konseling Islam. Ya, kita yakini dan kita tahu bahwa agama Islam itu ketika
diturunkan itu satu kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang berikutnya setelah berkembang pesat dengan beragam madhab, dengan beragam aliran, maka sangat heterogen. Ya. Baik itu dalam hal fikih, kemudian tasawuf, kemudian ilmu-ilmu yang lain, ini sangat heterogen. Nah, sehingga dalam konsep ini dalam satu segi. Kemudian di segi lain ketika kita bicara konseling religius, ya itu sangat beragam sekali. Semua agama akan mengembangkan nilai-nilai agamanya masuk dalam proses konseling. Ya, sebagai contoh, ya tadi saya disampaikan di Kristen akan mengembangkan pastoral konseling, di Buddha, Hindu akan mengembangkan ya mindfulness, meskipun mereka tidak menyebutnya sebagai konseling Hindu atau konseling Buddha, tapi ajaran-ajaran yang ada dalam agama mereka jadikan sebagai wahana untuk proses konseling, mindfulness, yoga, kemudian meditasi. Itu kan basicnya dari agama-agama. Nah, kemudian latar belakang keilmuan, latar belakang politik, sosial, budaya, ini melahirkan entiti yang begitu beragam dalam pengembangan bimbingan konseling religius. Demikian juga dalam konsep pengembangan bimbingan konseling Islam itu sangat beragam. Ya, ketika mereka berangkat dari ilmu agama murni, maka ya akan mengembangkan pemahaman konseling dengan cara memasukkan doktrin-doktrin agama dalam layanan konseling. Ya, konseling tidak ubahnya seperti memberikan doktrin agama dalam dibungkus dengan proses konseling itu. Ya, memberikan nasihat dibungkus dengan agama itu. Dilanjut, Mas. Ya, slide-nya dilanjut. Tunggu Pak, sebentar. Tunggu Pak, sebentar Pak ini. Oke, sambil menunggu, ini adalah ya beberapa heterogeneity yang ada. Ini membawa konsekuensi pada perlu ada rumusan kelewat. Perlu ada formula bagaimana mengembangkan BK Islam integratif. Ya, BK Islam integratif ini saya kembangkan dengan memadukan 3 teori yang ada. Ya, yang pertama dari kerangkanya adalah dari transpersonal counseling. Kenapa saya ambil transpersonal counseling? Ya karena dalam beberapa pendekatan konseling ada, mulai dari psikoanalisis, bioforisme dan lain sebagainya, sampai multikultural counseling, maka yang lebih dekat pada nilai-nilai agama, meskipun transpersonal counseling bukan konseling agama, tetapi lebih dekat pada pengembangan spiritual maupun hal-hal yang transenden dalam layanan konseling. Ini transpersonal konseling. Kemudian yang kedua, yang saya kembangkan juga dalam konsep ini adalah mengambil dari beberapa hasil penelitian dari Islamic Counseling GH Rasul itu. Ya, dalam konsep ini Gerat Rasul ini sudah mengambil melakukan integrasi atau melakukan incorporate spiritual dalam proses Islamic teaching atau konseling Islam. Ya, mulai memadukan konseling psikoanalisis, konseling bioforis, konseling RET, konseling brief teori, memadukan sehingga ditemukan beberapa konsep atau formula yang oleh Rasul ini disebut sebagai Islamic Counseling. Nah, mulai dari langkah-langkahnya itu sudah dijelaskan secara detail. Kemudian saya juga memadukan dari TST Counseling oleh Richard and Virgin. Richard and Virgin ini ya, kalau kedua pendekatan tadi, Islamic Counseling dan Transpersonal Counseling, ini memiliki muara yang kaitannya kalau transpersonal itu pada spiritual dan transenden, tetapi kalau Islamic itu sudah mulai memadukan nilai-nilai Islam dalam proses konseling. Kalau TST Counseling ini ya
konseling menggunakan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama maupun spiritualitas. Ya, yang mulai dari pengakuan akan keeksistensi Tuhan, kemudian penggunaan nilai-nilai yang universal. Maka beberapa teori yang ada mulai dari Islamic counseling, testing counseling, dan transpersonal counseling saya padukan menjadi integratif Islamic counseling, yaitu memadukan nilai-nilai Islam yang ada dalam konsep konseling yang itu dijadikan sebagai satu kerangka utuh untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Silakan kalau ada yang tertarik bagaimana formulanya, nanti kita diskusi lebih lanjut. Ya, apa yang saya integratifkan? Yang saya integratifkan 7 komponen ini. Yang pertama adalah hakikat manusia. Yang kedua adalah tujuan konseling. Yang ketiga peran konselor. Yang keempat kompetensi konselor. Yang kelima tahapan konseling. Dan yang keenam strategi konseling. Serta yang ketujuh adalah evaluasi. Dari ketiga pendekatan yang ada, mulai transpersonal, teistik, Islamik, saya mencoba untuk mengintegrasikan ke 7 komponen tersebut. Yang saya bungkus, saya namai dengan hal yang baru, yaitu konseling Islam integratif. Itu. Ya, lanjut Mas. Ya, silakan dilanjut sambil nunggu PPT-nya muncul. Mulai dari hal yang pertama, saya tidak akan membahas 7 komponen itu secara utuh, tapi saya akan membahas hal-hal yang penting aja di slide ini. Yang pertama, hakikat manusia. Ketika bicara hakikat manusia, maka ketiga pendekatan yang ada, mulai dari transpersonal, teistik, kemudian Islamic counseling, ini mengakui bahwa ya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberi potensi oleh Tuhan untuk pengembangan dirinya. Nah, berbeda dengan beberapa pendekatan konseling konvensional atau konseling barat, ketika kita menggunakan pendekatan psikoanalisis, maka manusia ya makhluk yang tak berdaya, makhluk yang dikuasai oleh kemampuan libido atau kemampuan yang dikuasai oleh pengaruh dari alam bawah sadar. Nah, kalau pendekatan psikoanalisis, kalau pendekatan behavioral, ya manusia itu ya makhluk hasil dari ciptaan belajar. Demikian juga pendekatan-pendekatan yang lain. Tetapi dari ketiga pendekatan konseling yang ada tadi yang saya munculkan, ya manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberi potensi untuk mengembangkan dirinya dalam kehidupan ini. Nah, ketika saya formulasikan lebih detail, maka saya merumuskan bahwa manusia itu kembali lagi karena ini menggunakan pendekatan Islam, manusia itu adalah makhluk yang tercipta minimal 4 hal ini. Yang pertama adalah sebagai Bani Adam, sebagai keturunan dari Nabi Adam. Yang kedua sebagai Al-Insan, yang ketiga sebagai Bashar, dan yang keempat sebagai An-Nas. Tentu ini masing-masing terminologi Bani Adam, Al-Insan, Bashar, Al-Nas memiliki definisi, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tapi saya nggak akan berlama-lama di sini biar nanti integratif konselingnya muncul. Ya, Bashar manusia itu memiliki potensi fisik, rambut, kulit, kepala, semua yang aspek fisik ini. Karena bukan makhluk yang imateri. Nah, kemudian Al-Insan ini ya manusia adalah makhluk yang Al-Insan ya dalam kategori Al-Quran ada Al-Insan makhluk yang lemah, yang harmonis. Kemudian An-Nas juga memiliki dimensi yang harmonis antara aspek psikis dan psikolog fisik. Ya, dari beberapa konsep yang ada, maka saya merumuskan ya manusia itu dalam konsep Al-Quran, ya manusia itu diberikan potensi sebagai khalifatullah dan juga abdillah, sebagai pengelola, sebagai wakil dari Allah, wakil dari Tuhan, dan juga sebagai hamba Allah, yang itu nanti akan dimanfaatkan dalam rangka untuk menjadi manusia yang sempurna dalam konteks yang mampu memanfaatkan antara kehambaan dirinya sebagai hamba dan kemampuan dirinya sebagai pengelola yang baik ini. Silakan dilanjut. Ya, kita sudah akan bicara mulai dari tujuan bimbingan konseling integratif.
Kalau beberapa ya tujuan dari bimbingan konseling integratif ini adalah memfasilitasi individu atau konseli untuk memberdayakan potensi yang dimiliki berdasar keyakinan kepada Tuhan atau Allah SWT agar individu memperoleh kebahagiaan saat ini dan masa yang akan datang. Masa yang akan datang saat ini memiliki ya makna yang berbeda. Kebahagiaan saat ini ketika persoalannya sudah tertuntaskan, ketika dia mampu mengembangkan diri dengan baik, maka akan memperoleh kebahagiaan diri dengan utuh. Dan juga kebahagiaan di masa yang akan datang. Masa yang akan datang bisa saya petakan menjadi dua. Masa yang akan datang dalam jangka yang pendek, dalam pengertian ya setelah masalahnya tuntas, dia akan menikmati hidup yang lebih baik di hari-hari berikutnya, atau kebahagiaan masa yang akan datang dalam jangka waktu yang masih panjang, yaitu kehidupan setelah manusia meninggal. Ketika ketika bimbingan Islam integratif, maka ya arah dan orientasinya itu dalam jangka pendek atau jangka yang akan panjang, yaitu pengembangan potensi individu untuk kebahagiaan saat ini dan masa yang akan datang ini adalah memfasilitasi individu. Ini kaitannya dengan tujuan bimbingan Islam integratif. Silakan dilanjut. Ya, ini kita bicara peran konselor, atau ketika tadi nanti orientasinya pada konseli, yaitu untuk meraih kebahagiaan saat ini dan kebahagiaan masa datang, maka untuk melakukan proses itu maka dibutuhkan yang namanya peran konselor yang dalam rangka untuk apa? Ya untuk memberikan rambu-rambu bagaimana sih nanti peran konselor itu. Ya, idealnya peran konselor ketika kita bicara konselor maka ya akan ada tiga hal ini. Pertama sebagai penasihat religius, kemudian teladan bagi konseli, dan sebagai pembimbing. Ya, ini juga tentunya tidak menutup peran-peran dalam konselor secara umum, yaitu ya melakukan proses konseling itu. Ketika konteks konselor Islami ini, maka ya ketiga hal ini mutlak diperlukan dalam konteks konselor di samping kemampuan secara profesional untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Sebagai penasihat religius, ini ya konselor itu harus mampu memberikan nasihat dalam konteks kehidupan beragama bagi konselingnya. Ini. Kemudian yang kedua yang sangat urgen, ini konselor itu harus mampu menjadi teladan bagi konseli. Tidak hanya sekedar mampu mengatasi persoalan, membantu mengambil keputusan yang terbaik, atau memandirikan konseli, tetapi pribadi konselor ini harus menjadi teladan bagi konselinya. Sehingga ya mulai dari tingkah lakunya, tutur katanya, semuanya ini betul-betul melekat dalam diri konselor, agar dalam hidupnya bisa diteladani oleh orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga menjadi pembimbing. Pembimbing ini berkaitan baik itu dimensi psikologis maupun dimensi spiritual dan rohani. Ini ketiga peran ini sangat penting dalam konteks bimbingan konseling integratif. Kemudian dilanjut, Mas. Ya, ini yang dari sekian teori yang saya pelajari, ini kayaknya yang bagi saya perlu dikembangkan di Indonesia saat ini. Kalau saat ini pemerintah itu mengembangkan 4 kompetensi untuk menjadi guru, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, maka saya merekomendasikan mudah-mudahan ke depan juga dimunculkan ada kompetensi religius yang itu dimiliki oleh konselor, atau nanti ini bagian dari pengembangan pengembangan yang harus dimunculkan ketika konselor ingin melakukan pengembangan Islam integratif atau mengembangkan nilai-nilai Islam dalam layanan bimbingan konseling, harus memiliki kompetensi religius. Apa itu kompetensi religius? Kompetensi religius saya maknai sebagai seperangkat kemampuan yang dimiliki oleh konselor dalam memahami agama secara komprehensif, baik dari aspek pengetahuan maupun perilakunya. Yang pertama, ketika
konteks konseling Islam, maka yang pertama harus memahami hakikat manusia dalam perspektif religius. Bagaimana manusia dalam perspektif religius itu ada, bagaimana eksistensi manusia dalam perspektif religius itu konselor harus memiliki ini. Tidak mungkin ketika konselor Islam atau konselor agama akan menolong orang lain atau klien atau konseli ketika tidak memahami hakikat manusia dalam konteks perspektif religius. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konselor itu mampu memanfaatkan sumber daya religius untuk kepentingan konseling. Tadi di awal saya menyinggung beberapa sumber daya religius yang bisa dimanfaatkan dalam proses konseling. Sebagai contoh, sholat, kemudian puasa, kemudian wudhu, zikir, muhasabah, taubat, kemudian hal-hal yang lain yang ada dalam agama bisa dimanfaatkan untuk kepentingan konseling. Persoalannya bagaimana nanti pemanfaatan itu ya perlu penelitian yang lebih lanjut. Apakah sebelum konseling itu harus anak-anak disuruh sholat dulu, wudhu dulu, atau sambil nanti zikir dulu, tergantung dari pendekatan yang digunakan. Dalam konteks pemanfaatan sumber daya religius ada beberapa hal yang seringkali digunakan dalam penelitian-penelitian itu. Yang pertama yang menyebutnya dengan namanya implisit sumber daya religius, yaitu implisit dalam konteksnya sumber daya religius tidak digunakan secara langsung, tetapi ya implisit. Sebagai contoh, sebelum memulai itu konseling meminta kepada klien di tengah-tengah atau apa mulai berdoa dulu. Implisit, pokoknya menggunakan implisit yang tidak langsung berkaitan dengan agama. Itu implisit. Yang kedua eksplisit, langsung dengan jelas meminta klien untuk memanfaatkan sumber daya religius Anda. Sebagai contoh, yuk sebelum konseling Anda harus membaca istighfar 100 kali atau sampai Anda merasa betul-betul memiliki kehidupan memiliki paham dengan kesalahan atau paham dengan yang problem yang Anda hadapi. Itu meminta istighfar sampai betul-betul menghayati istighfar yang dibacanya itu. Tidak hanya sekedar membaca, tapi ya betul-betul istighfar. Astagfirullahaladzim itu. Atau yang saya lakukan sebelum melakukan konseling, ya anak-anak disuruh untuk sholat wudhu dulu. Nah, wudhu kan bagian dari kita manfaatkan sumber daya religius wudhu untuk membantu menenangkan pikiran, melatih konsentrasi, atau ketika itu diajak zikir setelah wudhu, atau sholat sebelum konseling dilakukan sholat dulu. Silakan sholat 2 rakaat, sholat hajat atau sholat mutlak. Dalam rangka apa? Ya meminta agar masalahnya diselesaikan oleh Allah. Baru setelah itu baru proses konseling. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian yang ketiga, penerapan coping religius dalam proses konseling. Coping religius ya di mana bagi coping ya adalah ya beberapa treatment, beberapa hal yang ada dalam religius dalam proses konseling. Oke, dilanjut Mas. Ya. Oke, ini yang saya ingin saya sampaikan. Ini sangat penting dalam konteks yang saya kembangkan dari penelitian saya, bahwa untuk melakukan proses konseling ini prototip atau strukturnya ini minimal ada 7 struktur yang dilalui. Ini perspektif saya ini, ya. Apakah Bapak Ibu bisa mengembangkan lebih lanjut atau mengurangi? Ya, silakan. Tapi saya mengembangkan tahapan struktur dalam konseling Islam. Ini 7 tahap ini. Yang pertama adalah 1, membangun keterhubungan dengan Tuhan. Membangun keterhubungan dengan Tuhan ini saya memaknai sebelum proses konseling itu harus ada keterhubungan aspek rohani konseli kepada Tuhannya. Karena tadi esensi dari konseling Islam integratif itu adalah pengakuan keesaan Allah dalam proses konseling ini, gitu. Sehingga tahap awal adalah membangun keterhubungan dengan Tuhan.
apa yang saya lakukan ketika membangun keterhubungan dengan Tuhan, maka yang utama adalah ya tadi menghubungkan dimensi rohani yang kita miliki dengan Tuhan. Dengan cara apa? Ya memanfaatkan sumber daya religius yang ada pada agama. Dalam konteks ini biasanya saya meminta kepada klien untuk berdoa dulu. Ketika nggak memungkinkan wudhu, kalau nggak dekat dengan kamar mandi, kalau nggak dekat dengan susah untuk melakukan sholat, maka yang saya lakukan adalah meminta klien untuk berdoa dulu. Berdoa menurut yang dipahami oleh klien. Jadi harus menggunakan bahasa Arab, ya boleh dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa yang dipahami. Ini dalam rangka apa? Ya supaya dimensi rohaninya nyambung dengan Tuhan. Itu. Kemudian yang kedua, melakukan eksplorasi masalah. Ya, eksplorasi masalah setelah tahap pertama ini, tentunya ketika kita akan mulai dari membangun raport, kemudian lain itu sudah terselesaikan. Ya, yang kedua adalah melakukan eksplorasi masalah. Apa masalah yang dialami oleh klien? Kalau dalam konteks konseling atau kalau dalam konteks bimbingan, ya seorang konselor memberikan informasi kira-kira apa yang akan dikembangkan dalam diri kliennya itu atau dalam siswanya. Kemudian yang ketiga, menetapkan tujuan. Tujuannya apa dalam proses bimbingan dan konseling itu? Nah, itu menetapkan tujuan. Nah, kemudian yang keempat, membangkitkan keyakinan kepada Tuhan. Ya, kalau di awal itu membangun keterhubungan dengan Tuhan, maka yang keempat ini membangkitkan keyakinan dengan Tuhan. Ya, dibangkitkan dengan cara apa? Ya, dibangkitkan dengan bisa melakukan dengan ragam media yang ada, pemutaran film, memberikan kisah atau apa. Ya, keyakinan kepada Tuhan itu dibangkitkan secara total. Kemudian yang kelima, karena ini adalah prototipnya adalah konseling, ya melakukan mendalam, baik itu bimbingan maupun konseling, melakukan perenungan apa yang akan Anda kerjakan, apakah yang masalahnya seperti apa dengan masalah yang dihadapi itu. Kemudian melakukan penguatan, tentu dalam proses perenungan ini akan ada keputusan yang diambil. Masalahnya sudah ketemu, kemudian tujuannya sudah oke, kemudian baru dibangkitkan keyakinan, kemudian dilakukan perenungan dalam rangka pengambilan keputusan. Apakah keputusannya ini nanti tepat atau tidak? Nah, itu diambil keputusan secara bersama antara konselor dan konseli. Dan penguatan setelah diambil keputusan baru diambil penguatan lagi. Penguatan ini juga dilakukan oleh konselor. Dikuatkan baik itu dengan kisah atau dengan apapun. Kemudian yang terakhir itu adalah memasrahkan diri pada Allah. Keputusan apapun yang diambil, langkah apapun yang diambil, nanti tugas yang akan diambil, endingnya adalah dipasrahkan diri kepada Allah. Itu adalah tahapan dalam proses bimbingan dan konseling. Kenapa tahapan ini diakhiri dengan memasrahkan diri kepada Tuhan? Ya karena nanti hasil apapun, baik itu buruk atau baik, itu keputusannya itu benar atau tidak, ya kita memasrahkan kepada Allah. Itu. Baru nanti proses berikutnya lagi ketika sesi pertama bisa lagi lanjutkan sesi kedua dengan dengan tahapan yang sama, atau mungkin ketika bisa loncat kalau eksplorasi masalah sudah selesai bisa langsung pada membangun keyakinan, tidak harus urut dari awal lagi ketika sesi-sesi berikutnya. Tapi kalau akan lebih efektif ketika ya lagi membangun keterhubungan itu juga dimunculkan lagi. Apakah nanti di awal? Kalau saya bahasanya di awal ini. Oke, ini tahapannya. Silakan dilanjut, Mas. Ini beberapa penjelasan yang ada. Sebenarnya penjelasan dari tadi sudah saya jelaskan di sini. Ya, penjelasannya ya dari membangun tahap itu menghubungkan dengan dimensi spiritual, rohani yang dimiliki. Wudhu, sholat, berdoa, zikir, puasa, muhasabah, tobat, istighfar, dan lain sebagainya. Kemudian ini langsung aja ya, biar cepat ya, karena sudah hampir 1 jam ini, 45 menit. Kemudian menetapkan visi atau menetapkan tujuan, kemudian membangkitkan keyakinan, ya Allah tempat bergantung, Allah sumber penolong, Allah mengatasi persoalan yang dihadapi oleh manusia, dan lain sebagainya.
Ini kita menyandarkan diri pada Allah. Kemudian perenungan mendalam dimaksud agar konseli dalam mengambil keputusan merefleksikan potensi yang dimiliki. Perenungan dilakukan dengan penuh kesadaran. Jangan sampai dia nggak sadar apa yang akan dilakukan karena mungkin paksaan dari konselornya, tetapi atas kesadaran dirinya. Saya ketika menggunakan perenungan mendalam ini ingat teori kontemplasi, prakontemplasi dan kontemplasi. Itu toh. Prakontemplasi, klien itu belum sadar dengan masalah yang dihadapinya. Ketika sudah kontemplasi, klien itu sudah sadar dengan masalah yang dihadapinya. Maka dalam perenungan mendalam ini, konselor itu sudah fase kontemplasi, sadar betul dengan apa yang menjadi keputusan dirinya. Kemudian ya setelah sadar baru diberikan penguatan, dan terakhir adalah memasrahkan diri kepada Tuhan. Baik itu hati, pikiran, jiwa kepada Allah melalui diakhiri dengan doa lagi akhirnya. Ya doa nanti bisa konseli bisa melakukan doa sendiri atau dipandu oleh konselor, atau ya konselor berdoa dan konseli juga berdoa, sama-sama berdoa dengan doa yang berbeda, tetapi tujuannya yaitu satu, untuk mendoakan konselinya. Itu bisa menggunakan ragam pendekatan yang ada, apakah doa sendiri, konselor doa sendiri, atau doanya dipandu, atau ya sama konseli yang diminta berdoa, konselor tinggal mengamini, tinggal mengiyakan, tinggal menguatkan. Itu kayaknya terakhir itu Mas. Ya, beberapa metode yang bisa digunakan dalam konteks BK Islam integratif ini yang mulai berdoa, membaca kitab suci, ritual ibadah, kontemplasi, coping religius, dan pemanfaatan sumber daya spiritual yang ada dalam agama. Ya, banyak sekali pemanfaatan sumber daya spiritual dalam agama yang bisa dimanfaatkan untuk proses BK Islam integratif. Beberapa metode ini saya ambil dari pendekatan Islamic Counseling Rasul itu, sehingga ya sebagian besar saya ambil dari metode yang ada Hadrat Rasul itu. Berdoa, bagaimana berdoa itu digunakan, baca kitab suci, ritual ibadah, dan saya padukan dengan TST Counseling yang tentunya yang pemanfaatan sumber daya spiritual ini saya ambil dari TST Counseling karena dan juga transpersonal, karena di Hadrat Rasul tidak mencantumkan pemanfaatan sumber daya spiritual yang ada. Oke, lanjut. Untuk tekniknya, bagaimana teknik asesmen dari pelaksanaan konseling Islam integratif ini? Ya, bisa menggunakan interview, inventory, observasi, atau self report. Apakah nanti efektif atau tidak proses konseling yang dilakukan? Untuk apakah persoalan yang diselesaikan sudah sesuai dengan tujuan dari proses konseling atau belum? Apakah semuanya, apakah proses dari awal sampai akhir itu efektif atau tidak? Kita bisa melakukan asesmen untuk menilai kinerja kita, kinerja bimbingan konseling Islam, bisa menggunakan beberapa teknik. Interview, ya, setelah proses konseling ditanyakan bagaimana prosesnya, apakah merasa nyaman dengan kondisi yang ada seperti itu, atau menggunakan inventory. Inventory-nya tentu kita menyiapkan inventory setelah proses konseling, kemudian self report, ya, individu disuruh menceritakan kondisi sebelum proses konseling sampai kondisi setelah proses konseling apa yang dialami itu. Kemudian observasi, ya, tentunya karena proses konseling ini bisa satu sesi, bisa bersesi, maka observasi ini bisa dilakukan oleh konselor dalam proses yang ada. Lanjut, kemudian yang terakhir kayaknya, ya, ini asesmen BK Islam integratif, ya, ada global assessment dan deep assessment. Tujuan dari ini adalah ya untuk memahami pandangan konseli terhadap keyakinan dirinya kepada Tuhan. Karena di samping terselesaikannya masalah atau pribadi itu juga menjadi lebih baik, maka ya tentunya world view-nya terbentuk, yaitu keyakinan kepada Tuhan semakin lebih baik. Nanti bisa menggunakan global assessment seperti psychological emotion, educational occupation, intellectual kognitif, hingga psikal dan spiritual. Atau deep assessment menggunakan
perspektif konseling tentang identitas kultur, pandangan dunia, akulturasi, dan sensitivitas spiritual. Yaitu ya lagi-lagi 4 teknik itu yang bisa kita gunakan. Inventory, self-report, observasi, dan interview. Demikian yang dapat saya sampaikan. Coba terakhir Mas ada enggak? Oh ini pengembangan yang saya lakukan. Mengembangkan optimisme mahasiswa. Ini tahun 2020, kemudian 2021 oleh mahasiswa saya model Islam ini saya minta kepada mahasiswa untuk mengembangkan kesadaran beragama remaja. Ini. Oke, ini kayaknya sudah selesai. Slide-nya pas 45 menit saya menyampaikan materi ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahidin, Pak Dr. Wahidin telah menyampaikan materinya yang cukup menarik juga dan sangat penting juga buat kita. Untuk sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama mungkin 3 orang penanya dulu. Bisa ada yang ditulis di kolom chat atau secara langsung. Di sini udah ada pertanyaan dari Pak Cecep. Pak Cecep ya, izin bertanya katanya, Pak Wahidin, apakah dalam layanan konseling berbasis agama ini harus juga disesuaikan dengan kearifan lokal klien kita? Itu dari Pak Cecep. Nah kalau untuk dari ini SMP 37 Bandung ya, izin bertanya bagaimana dengan non-muslim Pak? Proses konselingnya non-muslim seperti apa? Dan pertanyaan ketiga ada dari Pak Heri Gunawan. Mohon berikan satu kasus sederhana dalam menggunakan integratif Islamic counseling katanya Pak. Seperti itu Pak. 3 pertanyaan dulu. Oke. Terima kasih. Saya dari yang awal dari Pak Cecep itu. Yang pertama, apakah konseling agama ini, konseling Islamic integratif ini bisa menggunakan kearifan lokal klien? Ya, tentu kearifan lokal klien yang dimaksud adalah ya nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh klien dalam proses konseling ini. Yang jelas Pak Cecep bahwa proses konseling ini ketika menggunakan integratif Islamik, maka ya yang pertama adalah basisnya memanfaatkan sumber daya yang ada pada agama, baik itu dalam konsep mulai dari awal membangun keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dan juga bisa memanfaatkan kearifan lokal yang dimiliki oleh individu itu. Sebagai contoh, tentu kearifan lokal saya di Jawa dengan yang ada di Sunda dalam konteks beragamanya tentu ada hal-hal yang secara budaya tentu akan berbeda. Sebagai contoh, saya yang di Jawa ketika mengenai agama ya tentu akan menggunakan perspektif saya yang di Jawa ini. Sebagai contoh ya mulai dari konteks nyadran itu ziarah kubur sebelum Ramadan itu, berdoa, itu adalah nyadran atau hal-hal yang berbau mistis yang itu juga berpengaruh terhadap diri konseli atau kliennya itu. Ya, kita bisa memanfaatkan itu untuk proses konseling integratif. Tapi lagi-lagi nanti muaranya ya kita membangun keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang dimiliki atau budaya-budaya yang dimiliki itu. Ketika dalam konteks ini maka ya budaya-budaya yang ada bisa dimanfaatkan untuk proses layanan bimbingan dan konseling yang ada. Itu Pak Cecep. Terima kasih Pak. Kemudian yang berikutnya dari ini dari pertanyaan bagaimana dengan kondisi non Muslim? Ya, sebenarnya Bapak Ibu kalau boleh saya jujur di awalnya disertasi saya itu saya susun konseling religius, tidak menggunakan embel-embel Islam. Ya, konseling religius. Tapi karena UPI itu sangat religius, sangat Islami, maka oleh pembimbing ketika ujian itu akhirnya
coba digeser dari religius itu menjadi religius Islam. Nah, akhirnya ya nilai-nilai Islam itu harus ditonjolkan betul. Nah, akhirnya saya rubah formanya dari awalnya umum. Sebenarnya pendekatan saya ini tidak hanya bayangan saya, tidak hanya akan saya gunakan untuk Muslim, tetapi bagi mereka yang mengakui akan Tuhan. Karena kan ketika tahapan yang saya kembangkan itu mulai dari membangun keyakinan, kemudian meningkatkan keyakinan, kemudian penguatan keyakinan, masrah, itu awalnya tidak saya spesifikkan ke Islam, tetapi saya umumkan ya agama Kristen bisa memanfaatkan itu, agama Buddha juga bisa memanfaatkan, karena semua agama memiliki potensi yang sama bagaimana cara membangun keterhubungan antara individu dengan Tuhannya masing-masing. Sebagai contoh, ya dalam Kristen untuk membangun kehidupannya ya lewat yang namanya apa ya, saya lupa, kemarin diskusi dengan pastor itu, karena ya mungkin kalau dalam Hindu atau Buddha mulai dengan semedi dulu, meditasi. Nah itu Kristen ya berdoa dulu. Nah itu beberapa pendekatan ketika dimanfaatkan untuk non Islam. Sampai membangun keyakinan, kemudian pasrah kepada Tuhan, itulah nilai-nilai universal yang dimiliki oleh semua agama. Semua agama itu nilai universalnya adalah ya pasrah kepada kekuatan Tuhan. Entah itu Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu, semuanya ending dari agama ketika kita menggunakan pendekatan agama, ya akan memasrahkan diri kepada agama. Itu sebenarnya yang pasrah kepada agama ini saya dapatkan dari seorang pastoral counseling, dari pendeta. Saya diskusi jauh sedikit banyak bagaimana ini yang tahap yang ketujuh oleh beliau saya disarankan kayaknya istilah yang pas adalah pasrah kepada Tuhan. Makanya saya munculkan pasrah kepada Tuhan pada tahapan yang terakhir ini. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, mohon kasus seperti apa sederhana ya. Kasus yang sederhana kaitannya untuk pengembangan ini yang saya tangani itu adalah anak itu tidak memiliki apa ya, yang saya tangani yang kemarin di Tazkiyah itu ya anak ini tidak memiliki kepercayaan diri yang utuh dengan dirinya. Nah, tidak memiliki kepercayaan diri, dia hidupnya hampa sehingga ya bagaimana untuk melanjutkan hidup ini dia mempunyai rasa aras-arasan hingga sampai dia ingin melakukan yang namanya ya bunuh diri itu. Ya. Kasus yang saya tangani ini akhirnya ya saya gunakan mulai dari awal pendekatannya itu mulai mengembangkan eksistensi dirinya, kemudian membangkitkan keyakinan bahwa hidup itu ya tidak hanya manusia aja, tapi ada keterkaitan manusia dengan Tuhan. Itu dari awal saya bantu untuk mengembangkan itu. Kasus-kasus seperti ini, kasus-kasus yang menyangkut eksistensi, itu akan sangat tepat ketika menggunakan pendekatan konseling agama ini, konseling Islam ini. Karena lagi-lagi ketika transpersonal itu hanya eksistensi aja yang diobok-obok, tetapi kalau pendekatan Islam ini di samping eksistensi dirinya juga dengan eksistensi Allah atau eksistensi Tuhannya itu. Itu kira-kira Pak Gunawan. Kalau kasus-kasus yang lain nanti yang bisa kita diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan kepada Mas Iksan Hilmi. Oh, iya Pak, ini mungkin kita penanya yang langsung aja dulu terlebih dahulu. Nanti ini ada yang dari chat. Ke Pak Sugianto terlebih dahulu, silakan Bapak. Bisa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ihsan, Hilmi. Terima kasih juga Pak narasumber, Pak Dr. Wahidin. Ini tadi sangat menarik, dari awal saya ikuti tentang apa itu integrasi konseling Islam ini ya, konseling Islam integratif ini. Nah ini Pak Wahidin mungkin bisa menjelaskan kalau di dalam menghadapi klien misalnya, ini ada satu tempat di Jawa Barat atau di suatu pesantren, dengan berzikir dan sebagainya, dia bisa menyembuhkan
yang narkoba misalnya. Seperti itu. Ada salah satu pesantren terkenal lah di Jawa Barat. Nah, apakah ini di dalam Pak Dr. Wahidin mungkin pernah punya pengalaman bagaimana dengan yang terkena narkoba ataupun kecanduan, hal-hal yang berbau miras dan sebagainya? Apakah memang pernah mengalami klien tersebut dan bagaimana caranya? Apakah ada semacam zikir tertentu dulu, mungkin dimandikan dan sebagainya, ataukah memang hanya kita melakukan langsung saja konseling, karena ini kaitannya dengan tadi yang tahap dan fase konseling tadi, Pak. Bahkan mengingatkan kepada Allah terlebih dahulu. Kira-kira ini kalau dibagi bagi mereka-mereka yang terkena narkoba ataupun ada hal-hal yang terkena miras dan sebagainya, mungkin ini juga bagaimana dilakukannya, Pak. Mungkin secara bisa digambarkan secara praktek. Kalau di tempat lain kan mungkin ada zikir dulu semalam, 2 malam, 3 malam, dimandikan dulu. Nah ini apakah ada hal seperti itu ataukah langsung saja konseling yang langsung kita bisa laksanakan bertatap muka langsung? Begitu Pak Dr. Wahidin pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung atau bagaimana Pak Hilmi? Mas Hilmi? Bisa langsung aja Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sugianto. Ya, betul ada beberapa pesantren di Jawa ada pesantren di Jawa Barat, mungkin tempat lain juga melakukan hal yang sama, menggunakan pendekatan agama untuk membantu mengatasi para pecandu narkoba, pecandu minuman keras dan lain sebagainya. Ya, kalau teknik yang digunakan yang di Jawa Barat itu ya mulai dari mandi dulu, kemudian zikir berapa kali, berapa ribu, ya tentu karena apa ya? Mohon maaf karena saya ini kan penelitiannya kemarin untuk perumusan ini baru selesai tahun 2020 ya. Nah, sehingga belum banyak hal yang saya kerjakan untuk dengan pendekatan kasus-kasus yang berat seperti narkoba ataupun apa dengan pendekatan yang saya temukan ini Bapak, yaitu tetapi kemarin saya juga minta kepada mahasiswa saya untuk coba saya teknik punya satu pendekatan ini karena saya mengajar di jurusan bimbingan konseling dan pendidikan Islam. Saya meminta kepada mahasiswa untuk menggali beberapa pendekatan yang ada dalam Islam, termasuk ya penggunaan sumber daya yang ada, sebagai contoh penggunaan zikir, penggunaan apa, mereka ada yang melakukan penelitian kepada para pecandu miras. Ya. Hasil yang kemarin dengan teknik yang dengan pendekatan ini mulai dari awal sampai akhir, ya di laporan mereka menyampaikan bahwa alhamdulillah ada penurunan dari awalnya mabuknya itu intensitasnya, kemudian ketika diberi pendampingan, kemudian dikuatkan lagi keyakinan, alhamdulillah bisa berkurang intensitasnya meskipun belum bisa sembuh secara total. Gitu. Terus terang karena ini adalah ya ini bagi saya hal yang baru, mungkin juga belum terpublikasi dengan utuh ke semua kalangan. Karena ya terus terang buku yang saya yang bayangan saya nanti karena ini kan hasil listasi tahun 2020-2021 ini, bayangan saya akan saya kembangkan jadi satu buku yang bisa mudah-mudahan bisa dikembangkan di beberapa sekolah ataupun apa. Tentu karena satu produk tentu harus ada melakukan pengujian. Apakah nanti itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya kronis seperti narkoba, kemudian LGBT atau apa, perlu ada penelitian yang lebih lanjut itu. Itu Pak Sugianto yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada yang mau melanjutkan penelitiannya dengan mungkin klien-kliennya yang lebih berat kasus-kasusnya seperti LGBT, kemudian pecandu narkoba, kemudian terorisme atau hal-hal yang lain. Gitu. Karena dalam konsepnya saya juga nanti akan mendampingi beberapa narapidana, baik itu narapidana yang umum maupun pidana yang kaitan yang teroris itu untuk dilakukan dengan teknik ini yang saya miliki ini. Tahun ini saya baru akan menyebarkan ini, memberikan latihan kepada guru-guru di Jawa Tengah, khususnya di beberapa kota di dekat Salatiga. Konsep yang saya tawarkan ini akan saya diseminasi kepada beberapa guru di Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali
untuk bisa mengembangkan konseling integratif ini gitu. Sehingga ya nuansa tidak hanya menggunakan pendekatan umum saja, konven saja, tapi ada nuansa-nuansa pendekatan Islam juga bagi guru-guru itu. Itu Pak, mohon maaf untuk kasus berat belum saya lakukan penelitian lebih lanjut Pak. Terima kasih Pak Dokter penjelasannya. Terima kasih Pak Sugianto. Selanjutnya mungkin dari SMP 37 Bandung, silakan Ibu. Silakan Ibu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya yang tadi Pak, yang apa namanya, yang Kristen. Oh iya iya, yang non Muslim sudah ya Bu. Muslim gitu, ya. Oke, udah ya. Iya sudah. Mungkin kita lanjut saja ke pertanyaan. Jika bimbingan konseling Islam integratif, bagaimana dengan hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan secara hakikat manusia, katanya Pak. Ya. Terima kasih Pak MA ini ya yang tanya ya. Nah. Ya, ketika kita bicara hakikat manusia, tentu ya hakikat manusia ini tidak bisa kita lepaskan manusia sebagai makhluk Allah, Abdullah sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah. Ketika kita menggunakan bimbingan konseling Islam integratif, maka ya di samping kita sebagai Abdullah, tentu kita sebagai khalifatullah yang itu akan bersinggungan dengan keberadaan kita sebagai makhluk yang terintegrasi dengan alam dan juga makhluk yang bersosialisasi dengan manusia. Maka dalam konsep ini, ketika manusia itu, karena nilai utama dalam konseling Islam integratif itu adalah membangun keterhubungan, keyakinan yang utuh antara manusia dengan Allah, maka dalam konsepnya, dalam pelaksananya nanti juga tidak bisa dilepaskan dari hubungan manusia dengan manusia itu. Karena dalam proses konseling itu kan ya antara konseling dengan konselor, antara konseli dengan konselor, itu hubungan yang dibangun adalah hubungan yang dalam situasi sosial. Nah, oke. Mohon maaf ini. Iya Pak. Oke, mungkin seperti itu. Dan selanjutnya mungkin silakan Bapak Ibu ada tanggapannya ataupun ingin bertanya lagi, silakan dibuka lagi termin pertanyaannya untuk Bapak Ibu. Oke, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung raise hand. Izin bertanya Pak. Ya silakan Ibu langsung. Ya. Yang tadi saya simak itu ada apa? Yang budaya lokal ya, yang budaya Naga dan lain sebagainya. Itu bagaimana mengcombine-nya? Kan kita kan perspektifnya Islami ya, terintegrasi. Nah itu bagaimana itu mengcombine-nya? Sedangkan kita terbentur dengan keyakinan yang lain lah gitu. Itu saja Pak barangkali. Terima kasih Ibu. Bisa langsung direspon Bu Pak, silakan. Oke, terima kasih Bu. Kaitannya dengan budaya lokal yang dimiliki oleh klien, seperti contoh tadi yang saya sampaikannya, dan bagaimana mengintegrasikan dalam proses konseling ketika antara pendekatan budaya ini kan sebenarnya ketika bicara bicara tentang kearifan lokal klien, tentu kita tidak bisa melepaskan dari konseling multikultural gitu ya. Ini sebenarnya ketika bicara kearifan lokal adalah bicara kearifan lokal, bagaimana memadukan antara multikultural ini, kearifan lokal yang dimiliki oleh klien atau kearifan lokal yang dimiliki oleh konseling
dalam proses konseling Islam integratif. Ya. Bayangan saya ketika memadukan proses kearifan lokal ini antara kearifan lokal klien dengan Islam integratif, ketika sebagai contoh yang saya sampaikan tadi bahwa nuansa dari konseling Islam integratif itu adalah keyakinan yang utuh, keyakinan yang mutlak kepada Tuhan, maka bagaimana nanti dengan nilai-nilai yang lain, sebagai contoh akan muncul perspektif konseling integratif Islam itu kan nanti hal-hal yang seperti yang oleh beberapa aliran nyadran, kemudian yang lain dianggap sebagai bid'ah, khurafat, kemudian syiriknya. Ya, tentu kita perlu yang kejawen juga, Pak. Halo Bu. Halo Bu. Ya, tentu menyikapinya menyikapinya dengan tidak tidak dalam pengertian praktek kearifan lokal tadi, tetapi apa yang dimiliki oleh klien kita manfaatkan untuk kepentingan proses konseling. Ketika sebagai contoh yang tadi, ketika anak-anak itu memiliki budaya nyadran, budaya halal bihalal, budaya yang lain, ya, maka ketika kasusnya seperti itu, maka ya kita selesaikan, kembalikan kepada keyakinan dalam konteks Islam. Ya, nyadran sebagai contoh, nyadran itu ya boleh, tetapi yang utama ketika nyadran atau jangan berdoa kepada ahli kubur, jangan berdoa kepada yang sudah meninggal, tapi kita mengembalikan iman kepada, berdoa kepada Allah, mengembalikan ketauhidan kita. Ya, itu dalam konteks hal yang seperti itu, Ibu. Pak, saya izin bertanya ya. Ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wahidin, yang ingin saya tanyakan, ini temanya Bapak ini kan tentang konseling Islam integratif ya. Tapi di sini yang saya tangkap itu integratifnya itu adalah mengintegrasikan komponen-komponen dari komponen Islam itu ya, seperti yang tadi melalui dzikir, sholat ini. Mohon maaf ya Pak, ini yang saya tangkap, nanti mohon dibetulkan kalau misalnya tidak benar. Namun pemahaman saya semula ketika saya memutuskan memilih ini, pengertian integratif itu saya awalnya saya memandangnya apakah itu integrasi dengan pendekatan-pendekatan lain, misalnya dengan terapi yang lain. Ini kan karena masalah tentang BK itu kan kurang lebih berbicara tentang intervensi juga kan. Nah, saya pikir pengertian integratif itu apakah diintegrasikan dengan yang lain sehingga menjadi satu intervensi yang terintegratif. Apa bukan begitu, Pak? Terima kasih. Terima kasih Ibu Maisarah. Mungkin bisa langsung direspon Bapak. Ya, terima kasih Bu Maisarah. Ya, untuk pendekatan Islam integratif yang seperti yang Ibu gambarkan tadi, itu sudah dilakukan penelitian oleh yang teori yang saya ambil, Islamic Counseling oleh Gerard Herasul itu, Bu. Dia memadukan beberapa pendekatan Islam, beberapa pendekatan konvensional, mulai dari psikoanalisis, behavioral, brief therapy, dan lain-lain, itu dalam satu formula diambil beberapa nilai-nilai pentingnya dari beberapa pendekatan yang ada, kemudian dari nilai-nilai penting itu dijadikan satu formula untuk menyusun Islamic Counseling. Kemudian karena saya tidak ingin sama seperti yang dilakukan oleh Gerard Rasul, maka saya melakukan integrasinya yang menggunakan integrasi, karena itu kan integrasinya sudah dilakukan oleh Gerard Rasul itu. Saya melakukan integrasinya dengan cara memadukan beberapa sumber daya yang ada pada agama
untuk kepentingan proses konseling. Ya, tentu ketika bicara integrasi seperti ini, ya endingnya adalah memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam agama untuk kepentingan konseling. Persoalan nanti integrasi dengan teknik pendekatan yang lain seperti CBT, saya anggap ketika nanti pribadi konseling itu sudah utuh, maka dia akan memiliki konsep, memiliki praktik yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sebagai contoh, menggunakan brief terapi ketika nanti melakukan relaksasi atau menggunakan NLP akan memanfaatkan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Itu bayangan saya seperti itu, sehingga saya memang tidak memadukan secara langsung direct beberapa pendekatan yang ada, kemudian saya masukkan nilai-nilai Islam, tetapi saya buat rumahnya yang besarnya dulu, kemudian dari nanti pelaksananya apakah mau menggunakan pendekatan apapun, saya sampai saat ini saya serahkan kepada ya belum saya lakukan untuk yang itu. Atau kalau nanti ada penelitian yang akan mengkolaborasi Islam integratif yang saya rumuskan ini dengan teknik CBT, teknik psikoanalisis, teknik brief terapi, ya silakan, itu akan lebih memperkaya dari pendekatan ini. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Wahidin. Mungkin dalam artian integratif itu ada nilai-nilai keislaman yang cukup banyak diintegrasikan di dalam proses konseling ya Pak. Ya, ya, jadi mengintegrasikan dari sumber daya agama. Jadi bukan integrasi dalam pengertian mencakup berbagai pendekatan. Itu yang mungkin menjadi multi tafsir ya. Bisa orang kok nggak sama dengan yang saya interpretasikan di awal itu mungkin. Baik, terima kasih Pak. Tapi secara keseluruhan memang bagus materinya karena bisa mencerahkan ya. Itu kan juga yang biasa dilakukan oleh umat Muslim. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Bisa langsung raise hand. Silakan, mungkin Bapak Ibu yang lainnya, jika ada yang mau ditanyakan. Oke, mungkin sambil menunggu dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, sebelumnya kita tunggu Pak Wahidin terlebih dahulu. Konseling Islamic integratif ini cukup bermanfaat juga Pak Ibu, apalagi yang memang Bapak Ibu berkecimpung ataupun di pesantren gitu tentang keagamaannya. Nah, sambil kita menunggu, ada beberapa yang mau ditanyakan Pak dari saya sendiri gitu Pak. Di dalam proses konseling integratif konseling ini sempat saya itu proses konseling tapi ke non muslim gitu Pak. Karena ketika saya punya murid itu cenderung bisa disebut agamanya itu benar-benar taat lah dan lain sebagainya. Dan ketika datang ke saya mengadu dan lain sebagainya, kadang dia membawa-bawa tentang misalkan keyakinan terhadap Tuhannya ya Pak. Nah, bagaimana posisi saya sebagai umat Islam di dalam proses konseling seperti itu Pak? Menanggapinya atau prosesnya seperti apa? Sementara ketika saya mengikuti alur dia, jujur kalau saya takut ketika misalkan bagaimana saya tiba-tiba keceplosan dengan kata-kata yang memang misalkan meyakini keyakinannya misalkan. Saya takut terjerumus seperti itu. Nah, bagaimana hal-hal yang harus saya lakukan Pak ketika misalkan di dalam proses seperti itu Pak? Oke. Terima kasih Mas Hilmi.
ketika proses konseling kita tentu akan menemukan banyak klien dengan latar belakang agama yang berbeda-beda di Indonesia ini. Ya, tentu dari sekian banyak klien ada beberapa nanti yang kliennya itu ketika bicara keagamaan bisa lebih kuat dari yang kita bayangkan atau diri kita sendiri. Ya. Kalau konteksnya antar agama dalam satu agama, sebagai contoh dalam satu keyakinan itu nggak banyak persoalan karena kita bisa menginfiltrasi nilai-nilai yang agama yang kita anut atau yang lebih penguatan yang dilakukan oleh klien. Tapi bagaimana konteksnya kalau nanti klien yang kita hadapi beda agama dan membawa ajaran-ajaran agama yang dalam kehidupannya itu. Ya, kalau menggunakan perspektif konseling agama atau konseling religius, konseling religius Islam ini, maka ya saya pikir bahwa ya ketika tadi bicara peran konselor itu kan sebagai salah satunya adalah sebagai pembimbing maupun sebagai teladan. Ketika konselor itu sebagai pembimbing dan teladan, maka idealnya konselor yang menangani persoalan-persoalan kaitannya dengan agama orang lain itu juga mengerti banyak tentang kondisi agama yang ada itu. Meskipun kita tidak bisa mengerti banyak tentang agama-agama di luar Islam, tetapi secara prinsip ketika saya karena ini adalah rumah globalnya konseling religius dulu awalnya, ya saya berpikir bahwa perlu konselor religius itu perlu mengerti betul pengetahuan beberapa informasi yang mendasar kaitannya dengan agama Islam, agama mungkin di luar Islam juga itu. Tapi kan itu sangat susah. Akhirnya untuk menjembatani itu ya kita memperlakukan diri kita sebagai pembimbing aja, kita lebih menguatkan apa yang menjadi keyakinan dari klien itu. Tentu penguatan keyakinan ini bukan berarti kita menyepakati dengan keyakinan mereka, tidak disamakan antara menguatkan keyakinan mereka dengan kita menyepakati keyakinan mereka, sehingga ketika kita tidak menyepakati dengan keyakinan mereka, hanya memberikan kekuatan ya sebagai contoh tadi dengan agama lain, maka ya kita mendorong untuk lebih taat beribadah, taat menyembah kepada Tuhanmu, itu hal-hal yang dapat kita lakukan. Tetapi saya yakin ketika kita hanya memberikan penguatan seperti itu, tidak berarti kita mengiyakan keyakinan yang mereka miliki. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak, cukup jelas juga ya. Silakan mungkin Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya bisa langsung raise hand saja. Ini ada dari Bapak Cecep, katanya keren sekali untuk memperkenalkan bimbingan konseling Islam Pak. Semoga memperkaya sana perkonselingan di tanah air. Mungkin sambil menunggu lagi, saya juga ingin bertanya satu Pak. Di sini ada tahapan di dalam tahapan konselingnya, tahapan ketiga itu membangkitkan keyakinan kepada Tuhan Pak. Nah sebelumnya kan ada menetapkan tujuan. Kalau di dalam konseling yang yang biasa, yang dari Barat itu ketika sudah menetapkan tujuan, maka prosesnya yaitu menggunakan teori ya Pak. Misalkan CBT dengan pengubahan self talk ataupun misalkan disentisisasi sistematis. Nah kalau membangkitkan keyakinan kepada Tuhan sendiri, bentuk proses pengaplikasiannya seperti apa, Pak? Kalau misalkan bisa digambarkan ya, Pak. Terima kasih, Mas. Untuk membangkitkan keyakinan kepada Tuhan, ini setelah menetapkan ini kan tahap keberapa itu saya? Tahap kelima ya? Tahap keempat, Pak. Tahap keempat. Tahap keempat adalah ya membangkitkan keyakinan kepada Tuhan. Bagaimana formulasinya atau tekniknya yang ada ketika di Barat, ketika pendekatan konvensional ya setelah menetapkan tujuan baru menggunakan teori apa yang akan digunakan. Apakah A, B, C, D atau teori yang lain? Maka dalam konteks ini saya
mempunyai pikiran bahwa setelah menetapkan tujuan, hal yang utama dilakukan yaitu membangkitkan keyakinan pada Tuhan melalui beberapa elaborasi hasanah spiritual yang dimiliki oleh individu itu. Sebagai contoh, karena kalau keyakinan itu tidak utuh, maka khawatir nanti apapun yang akan dilakukan di tahap pengambilan keputusan itu tidak akan bisa seefektif ketika keyakinannya ini tidak dibangkitkan terlebih dahulu. Bahasanya gini, ketika di awal itu kan dikenalkan dengan membangun keterhubungan, maka di sesi ini setelah tetapan tujuan, maka nanti prosesnya adalah yang bagaimana membangkitkan keyakinan itu kepada Tuhan dilakukan bisa dengan teknik-teknik yang lain, mungkin bisa menggunakan saya karena integratifnya ini yang saya sampaikan tadi ke Ibu juga Maisarah, ya. Saya karena integratif, maka saya dalam konteks ini masih mengambil beberapa teknik yang ada pada beberapa pendekatan. Ketika memanfaatkan membangun keyakinan bisa menggunakan refleksi, bisa menggunakan kontemplasi, muhasabah ataupun apapun yang dengan tujuan yaitu klien itu ada kebangkitan keyakinan kepada Allah dan mengakui bahwa ya Allah itu, Tuhan itu sebagai tempat bergantung, tempat penolong, mengatasi persoalan, mampu mengembangkan dirinya lebih baik. Kita bisa menggunakan teknik apapun karena hal yang saya bangun ini rumahnya saya bangun, tetapi bagaimana cara mengisinya itu kan saya masih lemparkan secara umum, belum saya isi secara detail. Nah, teknik-teknik yang bisa dilakukan bisa melalui pemutaran film, membacakan cerita, ataupun apapun. Itu kaitannya dengan teknik. Sehingga ya kalau secara teori, memang teori apakah ini disebut teori atau tidak, yang saya kembangkan ini apakah nanti ya rumah besarnya ini kemudian teknik-teknik untuk mencapai rumah itu banyak ragam cara yang bisa dilakukan. Itu kira-kira, Mas. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi bisa mungkin dengan menggunakan mindfulness, dengan relaksasi sambil meyakini beristighfar, mungkin bisa seperti itu ya Pak? Iya betul Mas. Sehingga kan yang saya bangun ini rumah besarnya dulu, belum sampai ke teknik integratifnya, mungkin bisa mengambil dari pendekatan yang ada, teknik yang ada, sehingga dalam rangka apa ya, tujuannya kan sama untuk menyelesaikan tujuan yang terakhir dibengkel dengan memasrahkan diri kepada Allah itu. Oke, terima kasih Pak. Ini mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Cecep. Silakan mungkin Pak Cecep bisa langsung. Ya, terima kasih Mas Hilmi. Subhanallah ya, sangat-sangat luar biasa sekali ilmu yang disampaikan dari Pak Wahidin selaku narasumber di sini, jadi memperkaya pemikiran saya tentang dunia perkonselingan di tanah air yang tadi saya ketikkan di room chat gitu Pak. Begini Pak Wahidin, saya di sekolah pernah mengadakan kegiatan bimbingan kelompok dengan beberapa siswa gitu ya. Tema yang saya angkat pada saat itu tentang istilahnya kewajiban melaksanakan sholat fardu yang untuk siswa-siswa yang beragama Muslim gitu ya. Nah, kebetulan saat itu salah seorang siswa yang non-Muslim bertanya kepada saya gitu ya, Pak. Nah, Pak, kenapa sih di dalam agama Islam ada sholat gitu ya, sementara kan di saya itu yang namanya ibadah itu hanya sekali dalam seminggu gitu ya, karena kebetulan dia beragama Protestan. Nah, di kegiatan bimbingan kelompok itu saya terapkan juga kepada dia. Ini terjadi sebelum sekolah mengalami pembelajaran jarak jauh, Mas Hilmi ya. Nah, saya terangkan pada mereka bahwa di dalam ajaran agama Islam itu ada kewajiban sholat yang 5 kali dalam sehari, gitu ya. Nah di situ siswa saya yang beragama non Islam itu mungkin penasaran, kok kenapa di agama saya tidak diajarkan tentang kebaktian tiap hari seperti lazimnya teman-temannya yang beragama Islam. Nah di sini
terus terang Pak, mungkin karena keterbatasan ilmu juga yang saya miliki, saya sempat juga kebingungan bagaimana cara menjelaskannya kepada siswa yang beragama non Muslim, gitu Pak ya. Nah mungkin di sini saya minta bantuan juga dari Pak Wahidin. Barangkali mungkin nanti ke depan saya akan menemukan juga tentang kasus yang sama. Kira-kira cara yang bagaimana yang mesti saya sampaikan kepada mereka. Karena kebetulan saya guru BK di sekolah negeri yang otomatis siswanya juga heterogen, gitu ya. Mungkin untuk teman-teman yang jadi guru BK di dunia pesantren tidak jadi masalah karena siswanya kebanyakan atau santrinya kebanyakan beragama Islam. Tapi mungkin bagi kami yang jadi guru BK di sekolah negeri itu seringkali dihadapkan dengan siswa yang istilahnya non-Muslim seperti yang tadi saya katakan Pak. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Cecep. Silakan mungkin Bapak Dr. Wahidin bisa langsung ditanggapi. Terima kasih Pak Cecep, sangat menarik ceritanya dan juga yang sudah dilakukan Pak Cecep kaitannya dengan pembinaan anak-anak untuk melakukan sholat fardu 5 waktu dengan bimbingan kelompok. Ya, ketika ada persoalan seperti itu, memang apa ya, saat saya diskusi dengan pastor atau pendeta itu ya, di agama Katolik, Protestan itu tidak ada sekuat ritual yang kita miliki di agama Islam. Ya. Mereka mempunyai kebaktian, mereka pendekatan ibadah itu ya tidak model harian, tapi konsepnya ketika saya diskusi itu memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang di luar Islam. Ya, mereka menyampaikan bahwa ya yang bisa dilakukan yaitu berdoa atau berdoa aja yang ibadah mereka kepada Tuhannya tiap harinya itu. Sebelum makan, sebelum tidur itu hanya berdoa. Tidak ada ritual yang seperti Islam, mulai dari wudhu, puasa, zikir, kemudian taubat. Nah, mereka tidak menggunakan pendekatan seperti itu karena konsep beribadah ataupun agamanya karena sudah beda, kita nggak akan mencampur adukan. Bagaimana melakukan penjelasan ketika ada siswa yang bertanya seperti itu? Ya, lagi-lagi ketika ada persoalan seperti ini, guru BK karena kan di umum itu ya kadang-kadang menjadi tumpuan semua siswa, tidak hanya Islam, ya Bang ya. Ya, tentu beberapa informasi yang pernah saya sampaikan ke Mas Hilmi ya minimal ketika mengetahui apa ya, kita juga belajar sedikit tentang beberapa perbandingan agama yang ada. Tapi lagi-lagi ya jangan dijadikan wah nanti kalau saya pelajari agama Katolik, Protestan, Hindu nanti saya dicap akan masuk dalam golongan mereka. Nah, kita sama saya juga dulu kuliah pada saat mengambil sarjana itu juga mempelajari perbandingan agama. Sehingga ya akhirnya keyakinan yang dianut oleh Kristiani seperti ini, Hindu seperti ini, Buddha seperti ini, Islam seperti ini. Sehingga kita bisa mendudukkan persoalan yang pas ketika ada hal yang perlu disampaikan. Mohon maaf, saya S1-nya itu bukan konseling, tetapi pendidikan agama Islam. Sehingga ya dalam konteks ini saya kayaknya tertarik untuk mengembangkan keilmuan S2 saya BK, kemudian S3 BK, akhirnya saya ingin memadukan antara keislaman dengan BK itu yang akhirnya muncul bimbingan Islam integratif ini. Itu Pak, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Cecep dan jawabannya dari Pak Wahidin. Silakan mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau didiskusikan. Waktunya masih ada. 3 pertanyaan lagi lah. Silakan mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang ingin didiskusikan. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, cukup ya tidak apa-apa. Nah, pendekatan integratif konseling ini mungkin akan terus berkembang ya Pak ke depannya dan sangat dibutuhkan sebenarnya karena
Indonesia ini mayoritas adalah agama Islam, dan pastinya di dalam agama Islam itu sangat apa ya, terhubung atau di dalam kehidupan manusia itu tidak bisa dilepaskan gitu. Makanya di dalam nilai-nilai Islam itu sendiri bisa membantu permasalahan yang dialami oleh individu. Nah, untuk terakhir mungkin Pak, saya minta closing statement-nya sebelum kita mengakhiri dan foto bersama. Silakan Pak untuk closing. Terima kasih Mas Ihsan Hilmi. Yang jelas apa yang saya formulasikan dan saya kembangkan di akhir tahun 2020 ini merupakan rumah besar yang belum banyak isinya. Makanya nanti harapan saya ada beberapa penelitian lanjutan dari formula ini. Syukur-syukur nanti beberapa guru BK bisa memberikan masukan yang lebih baik bagaimana pengembangan dari Islam integratif ini yang disesuaikan dengan konteks Islam Indonesia atau keindonesiaan yang kita cintai ini. Karena pada prinsipnya, karena ketika kita menggunakan konseling Islam, tentu ilmu konselingnya harus kita kuasai dulu, mulai dari membangun repot, kemudian para prase, kemudian teknik-teknik yang lain, kemudian baru nanti kita isi atau integrasikan dengan nilai-nilai Islam yang kita yakini sebagai rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nah, ketika kita bisa memadukan ilmu konseling secara umum dan pendekatan Islam secara komprehensif, saya yakin untuk membantu menangani persoalan umat, persoalan konseli atau klien itu akan lebih efektif karena tadi disampaikan Mas Hilmi, mayoritas orang Indonesia itu beragama Islam, mungkin 70 atau 80% itu beragama Islam, sehingga akan sangat bermanfaat ketika nanti dikembangkan lebih lanjut. Makanya saya dalam konteks ini masih butuh banyak masukan ketika nanti tentu akan saya launching bukunya atau apa nanti setelah itu masukan dari berbagai pihak, dari guru, praktisi, dari akademisi akan menambah wawasan, menambah hasanah yang lebih baik dari formula yang saya kembangkan ini. Karena di luar tentu banyak juga nanti teman-teman yang lain yang tertarik dengan keislaman akan mengembangkan model-model Islam, model-model konseling Islam sesuai dengan yang mereka kuasai. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saya mohon doanya dengan rendah hati. Ilmu ini hanya titipan dari Allah. Mudah-mudahan yang nanti bisa berkembang, dimanfaatkan oleh sekolah, madrasah, pesantren maupun masyarakat secara umum. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak paparannya tentang integratif konseling ini yang bisa menginspirasi buat kita semua sebagai guru BK atau praktisi di lapangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam di dalam proses membantu individu, membantu klien kita. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita dan Bapak Wahidin juga yang menyebarkan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk sekarang mungkin kita akan masuk ke sesi foto bersama terlebih dahulu. Saya minta Bapak Ibu untuk on-cam-kan dulu kameranya. Buka dulu kameranya, kita akan sesi foto. Silakan. Silakan. On-cam-kan terlebih dahulu, kita akan sesi foto bersama. Oke, udah. Kita mulai ya. Kita babak 1, 2, 3. Ini slide keduanya. Silakan Ibu yang belum membuka kameranya bisa dibuka dulu. Oke. Kita 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan Bapak Dr. Wahidin yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan puasanya lancar dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Untuk itu kita tutup saja acara hari ini dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minimal tahu deh ya, belum melaksanakan tetapi minimal sudah mengetahui. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Izin lab, Mas. Ya, silakan. Izinlah Pak Ihsan. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak Wahidin. Sama saya izin ya Pak Ihsan ya. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.